Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kamu dan dia, kelanjutan hubungan kalian atau keadaan kalian di kedepannya seperti apa. Ini adalah prediksi atau ramalan jenisnya general, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi harus mampu untuk memproses saat aku memberikan sebuah pernyataan. Jadi pesan-pesan yang aku sampaikan harus disesuaikan sama realita kamu. Jadi kamu pun harus mampu cek energi sendiri. Jadi energi kamu harus tahu apakah ini sesuai sama energi dirimu atau tidak. And then kalau yang namanya collective reading seperti ini, aku meminta kedewasaan atau kebijakan kamu dalam menyerap atau memproses pesan-pesan yang disampaikan. Kadang-kadang ada harafiah, ada metafora, jadi nanti kamu proses sendiri. Lalu setiap readingan yang aku buat, aku sisipkan energi positif, ada energi healing di video ini, bisa di awal, di akhir, atau di tengah. Jadi untuk claiming, nonton dari awal sampai akhir. Mau kalian gak pikirin tentang seseorang, pasti siapapun yang ngeklik video ini ada pesan untuk diri kamu. Untuk claiming energi healing seperti apa? Sebelumnya remove dulu atau hempaskan atau rilis hal yang membuat kamu butuh healing. Contoh lelah, jenuh, rilis ya ke semesta. Minta digantikan dengan energi positif. Kalau kamu ngerasa merem, pengen ngerasa ngantuk, berarti energi healingnya bekerja. Jadi aku akan cek dulu seperti biasa energi kamu, baru energi dianya. Fokus sama untuk kalian yang sudah punya specific person, fokus sama kamu dan dia, hubungan kamu dan dia, tanya pertanyaannya dalam hati, okay? Spirit guide, angel, temporal, like cutting restless, give permission and protection to settle people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada 8 of Pentacles sama 10 of Pentacles. Tell me about the person that they're dealing with. Energy right now. Ada the King of Pentacles sama ada Two of Swords. Oke. Kita balik lagi karena ini adalah general reading, energi bisa vice versa, bisa terbulak-balik. Jadi aku bakalan aku bacain yang ini energi kamu, ini energi dia. Pertama gini, di energi kamu ada energi earth sign. Mostly kebanyakan earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Aku ngeliat juga orang-orang dengan mungkin elemen Aries juga ada di sini. Cuman kalau aku lihat di sini lagi sedang fokus ke keluarga atau kokoh di keadaan prinsip. Jadi ada beberapa hal dalam hidup kamu yang mungkin kamu hadapin, ini ada tantangan di prinsip atau ada sebuah ujian di prinsip kamu. Cuman kalau aku lihat di sini kamu berpegang teguh sama prinsip kamu. Dari Ten of Pentacles ini ada yang tiba-tiba dapat wejangan dari keluarga, ada yang tiba-tiba mendapatkan sebuah ilham yang datangnya dari contoh di keluarga, atau memang ini bisa dalam bentuk financial. Jadi memang fokus ke finansial untuk yang nonton. Dari keadaan 8 of Pentacles sama the 10 of Pentacles, ini ngomongin soal kesolidan. Jadi energinya lagi solid banget, lagi kokoh banget. Jadi aku bakalan validasi lagi. There's Spirit Guide, Angel, Emperor, like cutting restless. Tell me about the people who watch this video, current energy right now. Oke. Di sini ada orang-orang dengan momen dimana memanifestasi. Ada Virgo, Taurus, Aries, ada Libra, Gemini, ada Aquarius, ada Sagittarius. Oke. Kalian orang-orang yang berpendirian kuat, orang-orang yang kokoh. Agak sulit untuk memenuhi ekspektasi dirimu karena standar kalian tinggi sekali. Jadi kebanyakan dari kemarin secara mandiri memenuhi itu. Aku ngeliat di sini sedang bertahan di keadaan apapun yang kamu hadapin. Jadi kalau aku lihat dari energi the Nine of Wands sama energi the Magician, itu menunjukkan kalau secara energi kamu lagi fokus untuk memenuhi mimpi-mimpimu. Kebanyakan memang secara finansial atau secara karir ya. Cuman kalau aku lihat dari Seven of Swords sendiri, ini
saran dari aku untuk dirimu, jadilah diri yang seotentik mungkin. Jadilah diri kamu yang natural mungkin dan sejujur-jujurnya dalam melakukan apapun, agar apa yang kamu dapat itu memang sesuatu yang bisa membahagiakan di batin dirimu gitu. Ini waktunya kamu untuk memanifestasikan mimpimu, bisa secara mimpi di karir atau di percintaan. Ini waktunya kamu bergerak. You have ibaratkan kayak Harry Potter punya tongkat ajaib. Ini waktunya kamu mengayunkan tongkat ajaib kamu. Jadi kamu sudah tahu maunya apa, sudah tahu bisanya apa, coba direalisasikan. Di sini aku bakalan lihat energi dianya. Kamu kemungkinan dealing juga sama sesama earth sign. Di sini juga ada energi Taurus, Virgo, Capricorn. Aku ngeliat di sini that person yang kamu berhubungan lagi di dalam fase bingung menentukan mau karir dulu apa percintaan dulu, atau hal-hal yang berbau material things dulu, atau memang sesuatu hal yang memang bisa menghilangkan kesendirian, misalnya seperti itu. Dari Two of Swords itu dia agak bingung dengan cara kamu atau dia memulai sebuah hubungan, atau memang dia sudah terbiasa sendiri, atau mungkin kemarin terbiasa sama drama-drama percintaannya, agak sulit untuk membangun hubungan baru. Karena sulitnya bukan karena seseorangnya atau dia berhubungan sama siapanya, tapi sulitnya karena dianya tidak terlalu update nih gitu soal cara gimana untuk involve in any situation. Sama kayak gini deh, walaupun handphonenya canggih tapi iOS-nya atau misalnya sistemnya masih tidak update, dia juga seperti itu. Walaupun dari keadaan the presence atau keadaan sekarang dia hadir, cuman dalam pola pikir atau dalam pengetahuan dia soal percintaan tidak terlalu update gitu. Jadi sesimpel as dia nggak tahu mesti ngapain secara energi, makanya dia fokus ke finansial. Dia kayak have no clue gitu loh. Kalau misalnya ditanya secara simpel ya, secara energi emang lagi bingung nggak tahu mesti ngapain. Secara energi, people who dealing with the people who watch this video, this person pertama memang fokusnya dia ke finansial, tanggung jawab hidup. Ini orang menganggap diri kamu layaknya cerminan. Di sini ada the mirror, which is kalau Four of Wands itu dia menganggap dirimu adalah sosok orang yang stabil, orang yang mampu untuk dibawa hubungannya ke arah serius. Cuman dari energi The Sun sendiri, ini fasenya dia menikmati waktu. Lagi, aku udah punya tanggung jawab besar, aku tidak mau menambah masalah, jadi aku ingin menikmati keadaan. Nah, kalau ada energi The Four of Wands, ini banyak dari kalian mungkin dari kemarin ngelihat angka kembar. So di sini message yang bisa aku sampaikan, setiap orang kan individunya message-nya beda-beda ya. Setiap kamu lihat angka kembar, kamu harus make sure di pikiran kamu ada apa waktu itu, sama di perasaan kamu ada apa. Okay? This is ini orang energi. Dia ada energi Leo, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra, Gemini, Aquarius, and then Earth sign. Jadi orang yang sama-sama kokoh. Jadi kenapa aku bisa memahami kenapa dia menganggap diri kamu adalah sosok orang yang equal atau sepadan sama dia, karena memang kalau dari segi luaran atau dari segi bisa dari penilaian dia, ini bagaikan mirroring. So aku bakalan lihat kedepannya seperti apa. Just Spirit Guide, Angel, One Power, like I think it is. Tell me about the connection. What will happen to this connection in the future? Ada sebuah komunikasi yang akan terjalin antara kamu sama dia. It's the kind of communication yang bisa bikin kamu nyaman atau bisa bikin kamu feel secure, ngerasa aman, ngerasa finally gitu. Dari Ace of Swords sendiri ini datangnya tiba-tiba, bisa datangnya juga dari perantara orang lain, dari teman kamu atau dari dianya langsung. Cuman energinya di sini karena ada The Empress, kalau lihat ke depan seperti apa, ini sesuatu hal yang sangat menggembirakan, terutama untuk para feminine energi. Kalau kamu punya energi feminine, di sini kamu akan di-treat layaknya sosok utama lah dalam kehidupannya dia.
Cuman dari energi Eropan sendiri kamu akan dapat sebuah kepastian. Tadi datangnya dari komunikasi. Untuk kalian yang maskulin, kamu akan di posisi dimana mempunyai sebuah pemikiran untuk berjuang. Jadi kamu akan ngerasa diri kamu beda banget gitu. Ten of Swords ini jenis hubungan yang ya udahlah kita memaafkan apapun yang terjadi di kemarin. Kemarin itu sudah berlalu, kalau misalnya ada masalah biarkan berlalu. But the Ten of Swords itu ngomongin soal ending of a situation agar ada awal mula baru gitu. Dia akan selalu hadir untuk membantu. Jadi dia offering helping hand ya. Untuk kalian yang sudah punya komitmen, kita bahas, dengar baik-baik ya. Kalau udah yang punya komitmen, di sini ada sebuah bisa dibilang hasil dari kerja keras dan kesabaran kalian. Ini sesuatu hal yang memang datangnya karena keinginan kalian berdua gitu. Untuk belum punya komitmen, ini ada sebuah peluang atau sebuah jalan, tapi awalnya dari komunikasi dulu. Dan jalan tersebut saat kamu ambil ini membahagiakan, terutama untuk kalian yang feminine. Kamu bakal ngerasa abundance, ngerasa makmur di hubungan ini, tapi ini justru juga awal mula untuk menyelesaikan mungkin karma-karma yang kemarin atau rasa sakit yang kemarin. Dan after that tuh kayak membawa ketenangan gitu kan. Karena kalau aku lihat dari di Eropa sendiri, akhirnya menyamakan sebuah perbedaan atau memang istilahnya berdamai lah. Di sini juga aku lihat dari Page of Pentacle, sudah mulai ada obrolan yang ke arah serius gitu. Jadi udah bukan di fase hahi lagi nanti. So aku bakal lihat, aku mulai dari sini dulu. Ini adalah oracle card-nya. What will happen to this connection or message about this connection? This is the soulmate. Yes, this is your soulmate. Di sini ada passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Ada chemistry. And what else? Di sini ada express your love. Pertama, kebanyakan kalian dealing sama energi soulmate. Yang aku selalu bilang ke klien aku, ke kalian semua, tapi jangan terlalu memberatkan hubungan dengan sebuah label. Label itu namanya label ya. Jadi kalau misalnya malah fokus ke label, itu tidak akan pernah bisa membahagiakan. Fokus sama hubungannya, sama apa yang kalian bangun, sama percikan-percikan yang kamu bangun, apa usahanya, fokus sama hal itu. Dan lebih fokus ke apa yang harus aku lakukan, apa tindakan yang harus aku lakukan jika aku bertemu sama seseorang yang spesial. Di sini juga ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Jadi biarkan hati kamu melakukan apa yang pengen dilakukan. Jadi misal hati kamu pengen ngelakuin atau menunjukkan cinta, biarkan. Di sini kalau allow your heart and soul to sing with joy, ini waktunya buat happy. Kalau misalnya memang kamu mau bahagia, ya bahagia gitu. Jadi jangan playing di dalam sebuah games, dimana contohnya kayak dia ngehubungin kamu, kamu nahan-nahan, ntar dulu deh, bikin dia penasaran. Padahal kamu ada urgensi atau dari hati kamu pengen banget bales. Jadi udah waktunya jujur sama diri sendiri dan sama hati. Gunain hati. The chemistry, strong magnetic attraction in here. Jadi ini sih ada energi magnetik di mana kamu akan notice kalau dia akan selalu ada. Energi magnetik itu bukan aja sesuatu yang kita rasa saja. Mau orangnya jauh di sana atau orangnya dekat, dia akan selalu exist di sekitaran kamu. Contoh ya, misalnya ada hubungan yang memang contoh di jarak jauh. Kalau misalnya memang ada chemistry-nya, ini orang pasti akan selalu ngehubungin kamu, dia bakalan selalu ngecek kamu. Sama kalau hubungan yang jaraknya tidak terlalu jauh, dia bakalan selalu hadir gitu loh, ada
gitu. Contoh misal kamu di mana, dia bakal nyamperin, atau bahkan sebaliknya kamu yang lakuin itu. Yang namanya magnetic attraction, it's like magnet, akan pengennya selalu nempel. Aku udah pengen deket-deket banget sama kamu. Ada sebuah kenyamanan yang tidak bisa dilogikakan saat kamu duduk sebelahnya dia atau kamu berada di sebelahnya dia, tuh kayak pengen peluk atau pengen nyender. Ada express your love, go ahead and make a romantic gesture. Yang tadi aku bilang, kalau mau nunjukin cinta, nunjukin. Express your love itu meluapkan atau membuat si apa yang kamu rasa, perasaan kamu yang kamu rasa dalam hati benar-benar ada di realita gitu. Contohnya sesimpel gini deh, kamu nanya kesukaan makanan kesukaan dia apa gitu, terus dia jawab maybe aku tuh sukanya makan soto gitu, terus tiba-tiba kamu nanti gojekin soto atau kamu bikin soto. Jadi something yang memang meaningful for that person, kita expressingnya baik itu. Atau misalnya memang kamu punya spesifik cara sendiri, let's say kamu sukanya dengan touching, dengan sentuhan fisik, kamu bisa lakukan itu. Jadi kamu harus tahu sendiri cara kamu untuk meluapkan cinta atau nunjukin cinta seperti apa. Okay. So tell me about what will happen with this connection. Ada the hangman. Ada the strength. Ada three of swords. Ada the eight of cups. The two of swords. Jarak yang kalian punya ini, siapapun yang berada di dalam sebuah jarak ya, ini malah, to be honest, aku bakalan jujur-jujur aja, jarak itu yang sebenarnya menghambat. Yang membuat bingung antara kalian berdua adalah jarak. So, memang kalau misalnya, ini aku kasih saran, kalau misalnya kamu tidak punya kendala dalam segi jarak, coba exist dalam hidupnya dia. Ada dalam hidupnya dia, agar tidak kebingungan. Karena ada beberapa dari kalian atau bahkan dianya ya, love-nya kan bukan sesuatu yang tangible, bukan sesuatu yang bisa dilihat cinta itu, tapi bisa dirasakan. Tapi ada dari beberapa dari mereka atau bahkan dari kamunya sendiri, kalau cinta itu harus ada, exist, keberadaannya harus ada, bisa dilihat. Ini kalau sesuatu yang tidak bisa dilihat, ini akan sangat bikin menyakitkan. Itu yang akhirnya bikin semangatnya turun. Terus yang aku lihat dari sini, sebenarnya ada kenyamanan yang luar biasa. Energi itu strength itu selalu hubungannya sebenarnya kuat, hubungan yang kuat. Tapi kalau kedua belah pihak sama-sama pasif, itu kalian sama aja. Karena yang aku lihat di sini ada energi menunggu gitu. Cuman karena di sini ada Knight of Cups, nanti salah satu dari kalian akan benar-benar berusaha atau nunjukin, showing love. Ini dari tadi aku dapat message-nya is about showing, tunjukin. Kalau nggak ditunjukin nggak akan tahu, dan itu yang akan menyakitkan. Contoh ya, nih ada juga yang skenario-nya gini. Aduh, aku pengen deh dekat sama dia, atau aku pengen nyamperin dia gitu, let's say. Cuman takutnya dia risih, nanti dia ternyata udah punya ini. Kebanyakan mikir di situ, tidak ada tindakan yang dilakukan, itu akan mensabotase sendiri gitu. Terutama kalian yang punya trauma. Sebenarnya aku selalu bilang deh, kalau kalian punya trauma, jangan melanjutkan atau jangan membangun hubungan baru dulu. Bangun dulu diri kamu dulu, selesaikan traumamu agar hubungan yang selanjutnya traumanya nggak dibawa gitu. Jadi itu biar adil aja untuk orang baru. So aku bakal lihat dari sini message for the people who watch this video. Tell me about message. I like you, someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, want to date. Jadi kalau aku lihat di sini ini sebuah validasi
Ini ada yang suka banget sama kamu dan bener-bener pengen going out on a date, pengen ngedate sama kamu. Di sini ada wedding ring. Ada union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. Ini spesifik yang sudah punya koneksi, yang sudah punya komitmen, atau sudah punya hubungan yang tadi aku bilang. Nanti ada sebuah obrolan yang bakalan lebih ke arah serius, dan memang ini hubungannya ke arah sebuah koneksi yang kayak janji suci. Cuman ini untuk beberapa dari kalian juga, kalau misal dalam lo dekat ada energi kayak party atau wedding, coba attend. Di situ nanti ada message for you. The runner in codependent relationship, fear of intimacy and listening to ego. Jadi untuk kalian yang takut dalam mulai sebuah hubungan baru karena trauma, jadi ini pesannya adalah, udah sampai kapan kamu lari dari masalahmu sendiri atau dari traumamu? Ini yang takut hal-hal yang berbau intimasi. Not dealing, hurt, avoiding conversation, calm person, boundaries, still angry. Jadi untuk masih ada problem atau yang tadi aku bilang mungkin ada sebuah kesalahpahaman atau datangnya dari trauma sendiri, selesaikan dulu. Ini kalau aku lihat di sini ada conversation atau ada sebuah obrolan yang sebenarnya penting yang harus disampaikan. Message for the people watch this video. Be lighthearted, finding out things are coming to light, adapt, change, and heal. Jadi harus beradaptasi sama situasi ya. Jadi gini, kita adaptasi itu bukan karena hal yang kemarin. Yang namanya adaptasi, yang kita hadapin sekarang, kita harus adaptasi. Mau kamu punya experience yang kemarin, it doesn't matter. Karena yang harus kamu hadapin yang sekarang. Harus mau menerima sebuah perubahan jika kamu mempunyai percintaan yang berubah dari yang kemarin sama yang nanti baru. Cuman kalau dari sini belajar untuk bisa jangan terlalu mudah ngambil sebuah keputusan yang datangnya dari pendapat sendiri atau datangnya dari kesimpulan sendiri. Kadang-kadang kesimpulan bisa datangnya dari ego. Jadi harus benar-benar tahu nih the truth seperti apa baru kamu ngambil sebuah keputusan. Di sini ada heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, and mourning. Ini yang masalah soal perpisahan tersebut. Yang namanya perpisahan, jika memang dari kedua belah pihak ada isu di perpisahan atau isu-isu soal jarak, ini diselesaikan. Karena ini kalau aku lihat ada salah satu yang so dramatik ya. Kalau jarak aja kayak ada bagaikan berpisah gak akan ketemu gitu loh. Kalau energi kayak LDR atau jarak yang cukup jauh. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Ini dia memperhatikan diri kamu atau kamu memperhatikan dirinya. Cuman jangan yang tadi aku bilang, jangan mudah ngambil sebuah kesimpulan dari apa yang kamu lihat. Addiction, codependence, obsession, possession, controlling, has block and restraint. Belajar untuk tidak terlalu teradiksi sama dianya, sama sebuah hubungan. Belajar untuk jangan terlalu gampang. Kita kan pengen kontrol semuanya, tapi banyak hal yang harus dijalanin secara natural. Ini ada love call. Someone express love, message of love, thinking of you and letting you know. Ini adalah sebuah validasi. Nanti ada sebuah love message yang akan hadir. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Ada the star, ada ace of cups, sama ada five of wands. Gini, ego itu akan merusak segalanya. Saran ini aku cuma ngasih pendapat atau ngasih pesan. Kita boleh punya ego. Manusia itu harus punya ego untuk bisa sukses atau untuk mencapai kesuksesan. Kita harus punya pacuan. Cuman kalau dalam segi hubungan, yang namanya ego itu adalah sesuatu hal yang layaknya racun gitu.
Semakin kamu dengerin ego kamu, semakin kamu trying to control everything, semakin itu akan ruin. Sama kayak kamu menggenggam pasir, semakin kamu genggam itu pasir akan hilang. Ini Five of Wands, secara keadaan misalnya ada perbedaan secara pola pikir, itu bukannya dia harus sama aku, dia harus sesuai sama apa yang aku mau. Yang namanya perbedaan atau yang namanya hubungan adalah menerima satu sama lain, mau dia seburuk-buruknya kayak gimana, mau sebaik-baiknya kayak gimana. Jadi terima whole package. Dalam outcome ada Ace of Cups, ada cinta, sama ada harapan. Jadi ini tergantung kamu mau dengerin ego kamu atau dengerin si hati kamu dan cinta kamu. So this is your reading, thank you for watching, bye. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Yang namanya personal reading diperuntukkan untuk kamu saja. Jadi nanti aku akan tanya kamu dan dianya, jadi energinya